Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas, fa ya ayuhal hadirun, fa ya ayuhal muslimun an tattaqullah. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha iqamatul adza 'anit thariq. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan ini kita hadir di tempat yang mulia ini. Ini merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Kita hadir di tempat ini dengan tujuan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu lisan kita sudah selayaknya banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Minimal pada saat kita merasakan nikmat itu, lisan kita bisa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam hendaknya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi pada hari Jumat, banyak-banyaklah kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan solawat kita itu kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini juga khatib wasiatkan kepada kita semua, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya iman berarti bertambah keyakinan kita kepada Allah bahwa hidup ini tidak ada yang mengatur kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ketakwaan kita berarti setidaknya dalam kehidupan kita, segala aktivitas kita semuanya bermuara untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Kita melakukan sesuatu karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan melakukan sesuatu karena itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk, baik yang zahir, yang kasat mata maupun yang tidak zahir. Semuanya Allah ciptakan, dan Allah menciptakan makhluk juga Allah memberikan kelebihan di antaranya. Allah menciptakan waktu, menciptakan zaman, tetapi di antara waktu itu ada yang Allah muliakan. Kita lihat dari 24 jam yang kita lalui dalam keseharian, ada waktu-waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hari, Allah menciptakan hari dari hari Senin sampai dengan hari Ahad. Di antara hari itu ada hari yang sangat Allah muliakan, yakni hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Hari Jumat merupakan hari yang sangat mulia di antara 7 hari yang ada. Begitu juga Allah menciptakan bulan. Di antara 12 bulan ada bulan-bulan yang sangat Allah muliakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan. Saat Allah menciptakan bumi dan langit, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat Allah muliakan, yang sangat Allah agungkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, begitu juga dengan tempat.
ada tempat-tempat yang sangat Allah muliakan. Kalau kita lihat secara global, tempat yang paling mulia itu adalah tanah Mekah dan tanah Madinah, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Begitu juga dengan tanah Palestina. Tetapi kalau kita lihat secara umum, tanah yang sangat mulia atau tempat yang sangat mulia itu adalah masjid. Ini juga menandakan bahwa apa yang Allah ciptakan, tetapi ada juga yang Allah muliakan di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita melihat ada 4 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang sangat Allah muliakan, lalu kita lihat di dalam penjelasan hadis Rasulullah SAW, di antara 4 bulan itu yang disebutkan sebagai bulan haram atau yang disebutkan dengan bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, setelah bulan Zulhijjah bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Pada saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Lebih tepatnya lagi pada saat ini kita berada di tanggal 28 bulan Zulqa'dah. Berarti bulan Zulqa'dah ini sudah di akhir atau sudah di ujung. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan yang mulia yang kedua, yakni bulan Zulhijjah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah menciptakan kemuliaan atau kelebihan di antara makhluk-makhluknya ini tadi bukan hanya sekedar kebetulan dan bukan tidak ada makna. Allah menciptakan bulan, di antara 12 bulan itu ada yang 4 yang sangat Allah muliakan. Allah ingin menyebutkan kepada kita, kalau Allah memuliakan bulan itu, berarti kita sebagai hamba harus memuliakannya. Bagaimana kita memuliakan bulan itu? Yang pertama, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, lalu Allah karena memuliakan waktu itu, Allah memuliakan bulan tersebut, maka ganjarannya akan Allah lipat gandakan. Kita beribadah di bulan Zulqa'dah dengan beribadah di bulan yang lain, misalkan bulan Safar, tentu nilainya berbeda. Begitu juga dengan bulan Zulhijjah nanti. Disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam hari. Disebutkan walayalin ashr, dan 10 malam. Para ulama mufassir, para ahli tafsir menyebutkan walayalin ashr, dan 10 malam itu yang dimaksudkan adalah 10 malam bulan Zulhijjah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan itu. Yang mana kita tahu bulan Zulhijjah itu merupakan sayyidul syuhur, yakni penghulu para bulan-bulan yang lain, karena dia memiliki banyak keistimewaan-keistimewaan di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, menyebutkan, "Ma min ayyamin khairun wa ahabbu ilallah min Zulhijjah." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Ma min ayyamin," tidak ada hari, "ahabbu ilallah min amalis salih," yang lebih Allah cintai perbuatan kebaikan dari seorang hamba, melebihi daripada 10 hari bulan Zulhijjah, yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Kita melakukan amal kebaikan di bulan yang lain itu baik, tetapi lebih baik lagi pahalanya akan lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 10 hari menjelang bulan Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah, masuk bulan tanggal pertama sampai dengan bulan 10 Zulhijjah. Itu ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang lebih sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Lalu qila walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah termasuk jihad di jalan Allah ya Rasulullah lebih baik daripada itu? Lalu Rasulullah SAW qala walal jihadu fi sabilillah, termasuk orang yang berjihad di jalan Allah masih lebih baik lagi 10 hari awal bulan Zulhijjah. Illa kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi syai'. Kecuali orang berjihad di jalan Allah itu, kata Rasulullah, dia pergi dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali setelah itu. Berarti dia meninggal di jalan, meninggal di jihad fisabilillah tanpa membawa apa-apa setelah itu.
Ini baru bisa menandingi amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Yang mana kita tahu di bulan Dzulhijjah itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh umat manusia yang melaksanakan ibadah haji. Dan kita tahu juga bahwa ibadah haji ini sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita lihat di dalam rukun Islam, disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Orang yang disebut Islam itu dia harus menunaikan minimal 5 rukun. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti kita orang Islam. Kemudian ada lagi rukun yang kedua, yakni wa aqimus shalah, mendirikan salat. Ini baru disebut orang Islam. Yang ketiga, wa shaumu fi syahr Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang keempat, zakat, orang yang menunaikan zakat. Dan yang kelima, orang yang melaksanakan ibadah haji. Kita lihat ibadah haji itu adalah puncak dari 5 rukun itu. Kesempurnaan seseorang itu disebut seorang Islam yang paripurna jika dia telah melaksanakan ibadah haji. Berarti begitu istimewanya bulan Dzulhijjah ini. Kalau kita lihat, kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji kecuali di bulan Dzulhijjah. Tetapi kalau ibadah yang lain, bersyahadat kapanpun dan dimanapun bisa kita lakukan. Salat juga sama, walaupun salat ditentukan waktunya, tetapi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Begitu juga dengan puasa. Puasa ditentukan waktunya, tetapi tidak ditentukan tempatnya. Zakat tidak ditentukan waktunya dan tidak ditentukan juga waktunya dan tempatnya. Tetapi pada saat Allah memerintahkan ibadah haji, Allah menentukan waktunya dan Allah juga menentukan tempatnya. Orang tidak bisa melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan yang lain, dan orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji kecuali di bulan Dzulhijjah dan di tempatnya adalah di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah orang-orang yang wukuf di Arafah. Dia berkontemplasi, dia merenungi siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan pertolongan, diberikan taufik dan hidayah, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita, terutama di bulan-bulan yang sangat Allah muliakan. Dan terutama lagi di 10 awal bulan Dzulhijjah, kita bisa meningkatkan ibadah kita, baik zikir kita, apakah sholat sunnah kita, apakah puasa kita, apakah baca Quran kita, yang jelas dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.